Malam ini Bante akan coba angkat topik karena memang sekarang lagi viral juga pembacaan parita. Ya, khususnya juga Ratana Sutta nih. Jadi karena case COVID-19 ini, Ratana Sutta jadi viral nih, jadi terkenal sama semua orang, khususnya umat Buddha. Ya, nah, mereka, kebanyakan dari Anda pun pasti baca ini juga, karena ya dari sejarahnya, ya kan. Nah, ya memang pada saat itu pembacaan Ratana Sutta oleh Buddha dan Sangha itu sangat efektif dalam menghadapi wabah penyakit saat itu di kota Wesali. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa efektifkah pembacaan parita yang kita lakukan sekarang? Ya, apakah sama seperti waktu Buddha membacakan Ratana Sutta dan Sangha pada saat itu di kota Wesali? Nah, ini kita coba angkat topik ini, dan kebetulan di Milinda Panha itu ada kutipannya. Ya, jadi pada saat itu Bante Nagasena ditanya oleh raja, ya, oleh Raja Milinda, bahwa dikatakan bahwa Bante Nagasena, apakah parita melindungi setiap orang? Ya, lalu dijawab oleh Bantenya, sebagian terlindungi Baginda dan juga sebagian tidak. Ya. Lalu dijawab lagi sama rajanya, jika begitu Bante Nagasena, berarti parita tidak selalu berguna. Ya, karena dianggap tidak bisa powerful melindungi semuanya, karena sebagian-sebagian aja nggak komplit gitu. Memang raja ini pintar berdebat, pintar berargumen. Ya. Lalu ditanya balik sama Bante Nagasena, ya, Baginda, apakah makanan itu menjaga hidup setiap orang? Ya. Lalu dijawab juga sama Bagindanya, sama rajanya, sebagian terjaga Baginda, sebagian tidak. Ya. Lalu ditanya lagi, bagaimana bisa? Jadi, Bante, ketika sebagian orang makan terlalu banyak makanan yang sama, mereka bisa meninggal karena kolera. Gitu. Lalu dibalikin lagi sama Bantenya, jika begitu Baginda, makanan tidak menjaga hidup setiap orang. Dibalikin begitu. Lalu raja menjelaskan lebih lanjut. Ada dua alasan, Bante, mengapa makanan memusnahkan kehidupan. Ya. Yang pertama, karena dimakan terlalu banyak, atau karena daya tahan orang tersebut yang lemah, gitu. Jadi ada dua, karena dimakan terlalu banyak atau karena daya tahan yang lemah. Karena di sini makanan merupakan sumber kehidupan, Bante dibilang, dan bisa memusnahkan kehidupan karena pencernaannya yang buruk. Karena pencernaan yang buruk. Jadi ada dua alasan. Ya. Itu jawaban dari raja. Begitu juga raja atau Baginda, parita itu melindungi
sebagian, dan juga sebagian juga tidak terlindungi menurut Bante Nagasena. Ya. Kenapa alasannya? Ada 3 alasan. Baginda mengapa Parita tidak bisa melindungi. Yang pertama adalah karena halangan kama. Ya, karena halangan kama artinya ada kama buruk yang memang yang sangat besar, yang sangat kuat. Jadi paritanya bisa dikatakan enggak manjur. Ya, berikutnya adalah karena halangan kekotoran batin. Karena halangan kekotoran batin, akhirnya itu pun mempengaruhi kekuatan dari parita. Juga yang ketiga adalah karena kurangnya keyakinan. Karena kurangnya keyakinan. Nah, ini yang menarik. Jadi, parita yang merupakan perlindungan bagi para makhluk bisa kehilangan kekuatannya karena cacat mereka sendiri. Ya. Jadi kita bisa lihat, ini adalah karena halangan kama, karena halangan kekotoran batin, karena kurangnya keyakinan, sada. Ya, di sini kilesa dan juga kama. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan parita itu tidak efektif. Ya, untuk melindungi seseorang. Halangan kama, halangan kekotoran batin, dan kurangnya keyakinan. Dan itu bisa dikatakan karena cacat mereka sendiri, gitu. Nah, di sini selain 3 faktor ini, selain 3 faktor ini, juga parita yang merupakan perlindungan bagi makhluk bisa kehilangan kekuatannya karena cacat mereka sendiri. Ya, di sini dikatakan, jika seorang ibu yang merawat janin dalam rahimnya, lalu melahirkannya dengan hati-hati, dan setelah lahir, membersihkannya dari noda kotor, dari kotoran, noda, dan lendir, lalu mengolesinya dengan minyak yang terbaik dan terharum. Ya, artinya dia betul-betul menjaga anaknya yang baru lahir, diberikan yang terbaik. Lalu, jika ada yang melecehkan atau menyerang anaknya, ibu tersebut akan melawan dan menyeret mereka ke hadapan suaminya. Betul-betul dilindungi. Namun, jika anaknya nakal atau tidak disiplin, ibunya dia akan memukul atau mendidiknya dengan kayu, pentungan, lutut, dan tinjunya, bisa dikatakan. Ya. Nah, lalu ditanya lebih lanjut, lalu apakah ibu itu, Baginda, ditangkap dan diseret ke hadapan suaminya, seperti yang dilakukan oleh ibunya kalau misalnya anaknya dijahatin atau ya bisa dikasarin sama yang lain. Nah, sekarang kalau ibunya yang pukul, apakah dia juga akan ditangkap dan diseret di hadapan kepada suaminya? Nah, dijawab rajanya, tidak, Bante. Ya, mengapa tidak? Ya, karena itu kesalahan anaknya sendiri, Bante. Ya. Lalu begitu juga Baginda, melalui kesalahannya sendiri, seseorang menciptakan halangan bagi parita yang memiliki kekuatan perlindungan bagi para makhluk. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin bisa Bante tanya, mungkin Anda nggak bisa jawab, tapi ya oke lah. Dari case COVID ini sudah berapa lama? Ya kan, sudah ada 2 minggu atau 3 minggu ya, Ko Eko? 3 minggu, Bante. Iya. Lalu Anda sudah berapa kali baca Paritaratana Sutta? Terus wabahnya hilang atau enggak? Ya, Cingrit godek enggak.
Iya, berarti efektif enggak? Nah, enggak efektif, salahnya di siapa? Ya kan? Seperti itu. Ya kan, berarti ada 3 faktor yang memang mungkin belum cukup, tapi tidak masalah, terus lakukan saja. Nah, case-nya Buddha membahasanya Ratana Sutta waktu itu di kota Wesali, bahwa Buddha dan Sangga membaca Ratana Sutta itu 7 hari berturut-turut. Ya, 7 hari berturut-turut membacakan Ratana Sutta dengan kekuatan Buddha dan Arahat. Ya, saat itu. Jadi kita yang sekarang ini oke lah, setiap hari baca, mau sampai berbulan-bulan juga oke, baca aja terus gitu. Ya, sambil meningkatkan kualitas sadar kita terus bertahap, ya. Dan jangan ragu, sambil terus dengan penuh keyakinan. Ya, begitu ya Ko Eko. Jadi di sini di penutupnya, bagus sekali Bante Nagasena. Pertanyaan telah dianalisa dengan baik, belukar telah dibersihkan, kegelapan telah sirna, dan pandangan salah telah diluruskan. Terima kasih, Anda memang guru yang terbaik. Ya, masalah keyakinan, sada, sangat-sangat penting sekali zaman sekarang dengan kondisi yang sekarang untuk memperkuat sada. Ya, sada di sini dikatakan dalam patana keyakinan bahwa sadang upanisaya danang deti silang samadiyati uposata kamang karoti janang upadeti wipasanang upadeti magang upadeti abinyang upadeti sama pating upadeti. Ya, dikatakan sada adalah kondisi ketergantungan kuat untuk memberikan dana, mempraktekkan atau menjalankan sila, melakukan kewajiban uposata, munculnya jana, munculnya wipasana, munculnya maga, munculnya abinya, dan munculnya samapati atau pencapaian, termasuk pala samapati dan niroda samapati. Karena dasarnya sada, maka semua dhamma yang baik yang tadi disebutkan, dana, sila, uposata, jana, wipasana, maga, abinya, samapati itu saling berhubungan. Artinya muncul saling berhubungan. Seseorang melaksanakan dana, lalu menjalankan sila, juga melaksanakan uposata, lalu dia praktek meditasi mencapai jana, lalu dia berlatih wipasana, dengan begitu munculnya maga. Maga di sini maga pala, juga bisa menghasilkan abinya. Nah, kondisi-kondisi baik terus bermunculan dan saling berhubungan. Ya, itu dikatakan berlandaskan sada, semua dhamma yang baik akan saling terkait satu dengan yang lain. Jadi faktor sada sangat penting. Berikutnya juga dalam bahasa Palinya dikatakan ewa mewa danang dadato silang rakato uposata kamang karoto bawanang arabato sada pubanggama purecarika hoti. Ya, di sini dikatakan bahwa bagi seseorang yang berdana, menjaga sila, menjalankan uposata, berlatih samatha dan wipasana, sada harus menjadi faktor yang mendahului dan yang memimpin. Ya. Sada harus menjadi faktor yang mendahului dan yang memimpin. Sada. Ya. Oke. Masih jelas nggak suara Bante? Jelas, Bante. Oke. Ya. Jadi di sini sada sangat penting. Ya.
sangat faktor yang sangat krusial, bisa dikatakan dalam pembacaan parita itu juga. Ya, dalam semua kebajikan, sada sangat penting. Sada itu karakternya menempatkan keyakinan atau memiliki keyakinan atau kepercayaan. Ya, karakter dari sada. Lalu fungsi dari sada adalah menjernihkan pikiran. Ya. Atau juga membuat pikiran jernih atau jelas. Ya, membuat pikiran jernih atau jelas. Seperti permata pembersih air dari raja dunia yang dapat membersihkan air berlumpur menjadi jernih. Ya, Cakawati, dia punya permata yang kalau ditaruh di air berlumpur, air itu jadi bening. Ya. Jadi beningnya itulah sada, kebeningan air ya. Jadi kebeningan pikiran. Nah, atau juga fungsi dari sada adalah menetapkan atau memutuskan atau juga seperti memasuki menyeberang banjir di nah, seperti contohnya orang yang ada seseorang yang mau menyeberang sungai, lalu di sungai itu banyak buaya. Lalu dia dengan berani, gagah berani, dia menyeberang dan dengan memegang pedang. Lalu dia nyebrang, buaya itu mendekat, lalu dia tebas semua buaya yang ada di sungai tersebut. Akhirnya semuanya bisa dikatakan mati. Dan akhirnya dia bisa menyeberang. Dan orang-orang yang melihat dia menyeberang dengan aman, ya, akhirnya yang lain pun mengikuti. Begitu, menyeberang karena sudah tidak ada hambatan. Nah, di sini adalah faktor sada menjadi pemimpin jalan. Ya, itu perumpamannya seperti itu. Perumpamannya, sada adalah pemimpin jalan bagi kebajikan sesungguhnya. Ya. Lalu manifestasi dari sada itu adalah ketidakkaburan. Nah, ketidakkaburan di sini maksudnya menyingkirkan ketidakmurnian pikiran. Menyingkirkan ketidakmurnian pikiran. Bisa juga kebulatan atau ketetapan hati. Untuk atau keputusan yang jelas pada objek yang diyakini. Ya, itu manifestasi dari sada. Sebab terdekatnya untuk munculnya sada adalah 8 objek dari sada. Nah, umat Buddha harus memiliki sada terhadap 8 hal ini. Ya, Anda harus ingat. Kalau Anda memang mengaku umat Buddha. Ya, yang pertama sada terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Ya, lalu 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Lalu masa sekarang, dan masa yang akan datang, masa depan. Juga paticca samuppada. Ya, itu adalah 8 faktor atau 8 objek dari sada yang merupakan sebab terdekat munculnya sada. Ya. Lalu berikutnya ada lagi sebab terdekat munculnya sada adalah 4 faktor pemasuk arus. Dikatakan di sini. 4 faktor pemasuk arus atau 4 faktor sotapana. Bisa dikatakan yang pertama adalah sadama sawana. Mendengar dhamma yang murni. Ya. Lalu sapurisa sang sewa. Bergaul dengan orang yang baik. Yoniso manasikara, perhatian yang baik atau perhatian yang tepat. Dhamma nudhamma pati-pati, praktek berdasarkan atau praktek sesuai dengan dhamma dan anudhamma. Anudhamma di sini adalah sila, samadhi, panya sampai dengan anuloma nyana. Ya. Anuloma nyana. Nah, ini dari sada. Ya.
banyak sekali faktor penjelasan dari sada ini sendiri. Ya. Nah, ada yang chat, kenapa materinya beda? Nanti sekilas lihat. Ya, ini karena Bante mau emphasize-nya ke sada, karena efektif dari pembacaan parita, mungkin dia baru gabung kali ya. Efektif pembacaan parita itu, ya, karena ya tadi ya kan halangan kama, karena kekotoran batin dan kurangnya keyakinan. Ya, di sini. Jadi Bante di sini emphasize-nya mau ini tentang kama, tentang keyakinan. Oke. Karena menarik sekali di masa sekarang yang Ko Eko juga bilang kemarin, sada umat sedang dipertaruhkan sekarang, Bante. Ya, apakah mereka masih memiliki sada terhadap Buddha Dhamma Sangha atau mencari perlindungan di tempat lain dengan kondisi yang sekarang. Ya. Oke. Lalu dua jenis sada. Ya, dari banyak inian sada, banyak penjelasan tentang sada itu sendiri. Nah, di sini Bante menjelaskan dua jenis sada berikutnya. Yang pertama adalah Ratanataya sada. Sada terhadap tiga permata. Yang kedua adalah Kama Palasada. Sada terhadap Kama dan Wipaka. Ya. Lalu nih, yang Ratanataya sada, sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa kita harus memiliki sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Ya. Nah, ini sangat penting. Jadi untuk bisa memiliki sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda harus mengerti apa pengertian dari Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Karena ini faktor yang sangat penting untuk pencapaian yang lebih tinggi lagi. Ya, untuk bisa lebih efektif lagi dalam pembacaan parita, itu salah satunya lagi. Ya. Nah, di sini untuk bisa menjadi yakin, Anda harus mengerti apa makna dari Buddha itu sendiri, apa makna dari Dhamma itu sendiri, apa makna dari Sangha itu sendiri. Anda harus sering merenungkan tentang Buddha Nusati. Ya, ketika Anda merenungkan Buddha Nusati, kalau Anda hanya sekedar baca saja, ya Anda hanya sekedar baca kualitas Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha, tanpa berusaha untuk mengerti makna dari kualitas dari Buddha, Dhamma, Sangha, Nusati itu sendiri. Ya, nanti akan kasih satu contoh tentang kualitas Buddha ya untuk saat ini. Yang pertama adalah dalam bahasa Palinya hite pawatanena ahita ca niwatanena satanang bayang himsati budo. Nah, jadi dikatakan bahwa Buddha itu memberikan kesejahteraan dan manfaat, juga mencegah penderitaan bagi makhluk hidup. Artinya di sini, Buddha menghancurkan atau melenyapkan ketakutan pada makhluk hidup. Ya, itu kualitas Buddha, itu pengertian dari Buddha. Ya. Jadi Buddha akan memberikan kesejahteraan dan manfaat. Dan juga mencegah penderitaan bagi makhluk hidup. Ya, Buddha mau istilahnya bisa dikatakan menolong semua makhluk, menolong bagi makhluk yang memang siap untuk ditolong, mensejahterakan makhluk hidup. Bagaimana ya dengan praktek Dhamma? Nah, dengan praktek Dhamma, Buddha juga menghancurkan atau menyiapkan ketakutan pada makhluk hidup. Ya, itu kualitas dari seorang Buddha. Ini salah satu arti dari Buddha atau renungan terhadap Buddha. Ya, dan masih banyak yang lain. Ya. Jadi Bante hanya menjelaskan satu saja di sini untuk yang Buddha. Jadi Anda harus mengerti bahwa Buddha itu seperti itu.
Ketika Anda merenungkan Buddha Nusati, Anda harus mengerti arahang sama sambudo wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa damasarati sata dewa manusanang budo bagawa. Nah, Anda harus mengerti apa itu Buddha. Gitu. Apa itu arahang, apa itu sama sambudo. Anda harus pahami. Kalau Anda cuma sekedar baca saja, ya Anda hanya baca kualitas Buddha itu sendiri. Ya. Lalu berikutnya Dhamma. Dhamma di sini adalah bawa kantara utara nena asasa danena cak damo. Artinya, Dhamma membantu makhluk hidup untuk menyeberangi padang kehidupan dan memberikan kenyamanan untuk mereka. Ya. Di sini ketika Anda praktek Dhamma akan membantu Anda untuk menyeberangi padang kehidupan. Artinya Anda akan ya terbebas dari lingkaran samsara ini dan memberikan kenyamanan. Artinya memberikan kenyamanan di sini bagi mereka yang praktek Dhamma, mereka menembus Dhamma, mereka akan mencapai tahapan-tahapan yang sesuai dengan pencapaian mereka dan mereka akan mendapatkan hasil dari pencapaian-pencapaian tersebut nantinya, gitu. Bagi yang misalnya sering berdana, ya hasilnya ya dia akan bisa menjadi kaya raya di kehidupan berikutnya. Itu kan hasil memberikan kenyamanan. Atau bisa terlahir menjadi dewa yang menjaga sila juga, ya kan? Lalu dengan dana, dengan sila, dia lalu praktek meditasi, dia akan bisa mencapai jana dan bisa dilahirkan di alam Brahma. Dengan jananya itu, lalu mereka melaksanakan vipassana, mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Ya, akhirnya mereka ya menjadi Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Akhirnya mereka mencapai Nibbana. Dan memberikan kenyamanan di sini sesuai dengan hasil dari praktek mereka itu sendiri. Itu Dhamma. Lalu berikutnya Sangha. Makanya dibilang oke, Dhamma membantu makhluk hidup untuk menyeberangi padang kehidupan dan memberikan kenyamanan untuk mereka. Berikutnya Sangha. Sangha apakah nampi karanang wipula pala patilaba karanena sanggo. Ya. Artinya di sini walaupun melakukan hal yang kecil untuk Sangha, maka Sangha akan membuat dan mampu menjadikannya mendapatkan banyak hasil dan manfaat. Ya, walaupun Anda melakukan hal kecil untuk Sangha, maka Sangha akan menjadikannya atau Sangha membuat dan mampu menjadikannya mendapatkan banyak hasil dan manfaat. Makanya dikatakan Sangha adalah ladang jasa yang tiada taranya di dunia ini, ya, di alam semesta ini. Sekecil apapun ya, nggak ada masalah selenya. Justru Sangha akan membuat jadi besar, akan mendapatkan manfaat yang baik, ya, di situ. Tapi hati-hati juga sama Sangha. Bisa dikatakan begitu. Anda berbuat salah sama Sangha juga akibatnya berat, sekecil apapun. Ya, harus dipahami di dua sisi nih, gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu dari sada yang ratana taya sada. Makanya di sini dalam kondisi yang sekarang sangat penting bagi Anda semua ya untuk memperkuat keyakinan Anda, keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terus istilahnya pupuk tambah lagi kebijaksanaan walau dari pengertian gitu ya. Dan gali terus apa itu Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai akhirnya Anda bisa ya punya keyakinan yang kuat minimal dari sisi pengertian Anda itu sendiri. Akhirnya Anda tidak mencari perlindungan yang lain walaupun dalam kondisi sekarang yang tertekan, ya seperti itu. Dan sehubungan dengan pembacaan parita, ya
sada salah satu cara, salah satu faktor yang membuat pembacaan parita itu menjadi efektif. Ya, di situ Anda harus betul-betul merenungkan tentang kualitas, tentang keyakinan Anda sendiri. Karena dari Sutta Ratana Sutta itu sendiri, semuanya adalah pernyataan kebenaran. Kalau Anda kurang keyakinannya, ya Anda tidak akan bisa dikatakan pernyataan kebenaran ini nggak efektif. Etena sacawajena, ya kan? Etena sotite hotu sabada, gitu. Etena sacena suwati hotu, selalu begitu. Terakhir dari Ratana Sutta itu sendiri, etena sacena suwati hotu. Ya, itu ada dengan kebenaran pernyataan ini, semoga Anda selamat dan sejahtera. Selalu awal akhirnya seperti itu. Pernyataan kebenaran. Nah, kalau Anda tidak meyakini terhadap kebenaran itu sendiri, kebenaran di Ratana Sutta kan kebenaran tentang kualitas Buddha, kebenaran tentang kualitas Dhamma, dan juga kebenaran tentang kualitas Sangha. Artinya di sini balik lagi sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Ya, yang tadi yang pertama adalah Sangha Ratana Taya Sada. Ratana Taya Sada. Sada terhadap 3 permata. Ini yang harus diperkuat sehingga ya pembacaan parita Anda mungkin efektif. Efektifnya mungkin ya tidak untuk seluruh dunia dulu, minimal untuk diri Anda sendiri dulu saja sebagai perlindungan. Ya, selainnya seperti itu. Jangan kita memaksakan sesuatu yang memang kita nggak mampu. Minimal untuk diri sendiri dulu saja, terlindungi. Anda membuat kondisi baik untuk diri sendiri dulu. Karena ketika Anda mendapatkan manfaat atas apa yang Anda lakukan atau kondisi-kondisi baik itu bermunculan pada Anda, bukan Anda saja yang akan dapat manfaat, tapi orang sekitar Anda pun akan mendapatkan manfaat. Ketika Anda mendapatkan manfaat itu sendiri, ya, minimal orang rumah Anda akan merasa nyaman dengan Anda, gitu kan, merasa happy. Karena mereka pun merasakan manfaat yang Anda dapatkan. Terkondisi seperti itu. Gimana Ko Eko? Mungkin cukup lah ya penjelasan dari Bante Ko tentang sada ini. Karena memang emphasize Bante tentang sada yang kali ini. Baik, Bante. Kalau kita lanjutkan dengan tanya jawab, boleh Bante? Silakan. Ya, baik Bante. Sahabat Dhamma sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bisa diketik. Mohon maaf, bisa di mute dulu yang tidak bertanya supaya kita menjaga ketenangan. Ya. Apabila sahabat Dhamma ingin bertanya, silakan bisa diketik, nanti akan dibantu dibacakan oleh host. Silakan, atau bisa juga angkat tangan, nanti bisa dipersilakan oleh host untuk bertanya. Sebelum sahabat Dhamma bertanya, saya ada satu pertanyaan, Bante. Inilah keuntungan host ini. Parita itu akan efektif jika salah satunya kita didasari dengan sada yang baik. Bagaimana kalau membacakan parita, sebelumnya kita membacakan sila dulu, Bante, agar moralitas kita itu terjaga, Bante. Gimana, Bante? Boleh saja. Ya, itu akan lebih baik kalau Anda punya keyakinan pada sila itu sendiri. Ingat, fungsi dari sada adalah menjernihkan pikiran pada saat itu. Ya,
atau membuat pikiran jernih jadi jelas pada saat itu. Jadi ketika Anda memiliki keyakinan untuk sebelum baca parita, ya ambil sila dulu. Oke, Anda punya keyakinan terhadap pengambilan sila Anda, ya saat itu pikiran Anda jernih. Karena balik lagi fungsi sadar adalah menjernihkan pikiran. Dan pada saat Anda membacakan parita juga dengan penuh keyakinan, saat itu pun pikiran Anda jadi jernih. Ya, dengan jernihnya pikiran, nah balik lagi, halangan kekotoran batin mungkin berkurang. Dua kondisi. Ya, dua kondisi sudah bisa dijaga saat ini. Ya kan? Keyakinan dan juga halangan kilesa dari kekotoran batin. Tinggal kama. Ya, tinggal kama, seberapa kuat kama yang ada. Ya, kalau Anda punya keyakinan kuat, juga kilesa Anda tidak banyak, artinya dengan keyakinan yang kuat, akhirnya dia akan juga menekan atau menjernihkan pikiran, kilesanya nggak kuat, saat itu pun Anda akan menghasilkan kama baik yang sangat banyak sebenarnya. Ya, nah, artinya di sini memang faktor sada sangat dominan dan sangat penting dalam pembacaan parita. Ya, bisa akhirnya karena kama Anda yang kuat, kama baik yang kuat yang dihasilkan pada saat itu minimal, ini akan bisa menghalang atau menekan kama buruk yang lain yang saat itu mungkin mau muncul. Ya. Begitu Pak Eko, kira-kira. Ya, Bante. Wandami Bante, Wandami Pak Eko. Ya, Wandami. Maaf, video saya kelihatan di situ nggak kan ya? Ya. Silakan sampaikan pertanyaannya. Iya, mau tanya ini aja Pak Eko, Bante. Bagaimana saya tahu pada saat itu bahwa sadar saya, keyakinan saya sudah mencukupi dengan kejernihan yang tadi Bante sebut, kejernihan pikiran kita ya Bante? Iya. Iya, itu aja sih Bante Pak Eko. Bagaimana Anda tahu ya, mestinya Anda yang harus tahu loh. Nah, itu gimana Bante caranya saya bisa tahu? Anda mesti cari orang yang bisa baca pikiran, Pak. Dia bisa baca pikiran Anda saat itu kilesa Anda muncul atau enggak. Ini sekali ininya. Nah, tinggal tergantung kita loh. Anda saat itu pada saat Anda misalnya baca parita ada kekhawatiran enggak, terus baca paritanya ada rasa malas atau enggak. Ya, itu kan di sini kekotoran batin kan banyak sekali, Pak. Misalnya kan loba, dosa, moha. Nah, Anda bisa taker-taker lah kira-kira. Nah, sebelumnya mungkin Anda bisa mempelajari apa itu loba, dosa, moha. Dan juga apa itu misalnya wicikica, keraguan, udaca, kukuca. Ya kan, kegelisahan dan kekhawatiran. Ya. Itu Anda bisa renungkan ya. Artinya harusnya Anda sendiri, kita sendiri yang harusnya bisa gitu. Kualitas sadar kita seperti apa? Itu dari sisi kekotoran batin, gitu kan? Ya. Lalu bagaimana praktek dhamma Anda gitu terhadap sadar terhadap Buddha Dhamma Sangha itu sendiri? Praktek dhamma itu pun mencerminkan tingkat sadar kita, Pak. Gitu. Misalnya apakah sila Anda murni dalam satu hari? Ya, kalau sila Anda murni, artinya kualitas sadar Anda sudah oke. Ya, bisa dikatakan Anda tidak melanggar 5 sila pada satu hari. Artinya Anda sudah, kualitas sadar Anda seperti seorang sotapana. Tidak melanggar sila. Gitu. Juga bisa jadi salah satu. Misalnya Anda masih melanggar sila, dan dengan sengaja pula, ya kualitas sadar Anda pun ya dipertaruhkan, dipertanyakan.
Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Oke. Oke ya. Oke, silakan Didi. Oh iya, nama budaya Bante. Ya, Bante, saya mau bertanya, kalau seorang umat Buddha patutnya kita selalu mempunyai, maksudnya bukan hanya berpuas hati aja ya baiknya ya, bagusnya, atau kita hanya, kan ada orang bilang ya kita harus apa adanya gitu, ada orang bilang ya udah secukupnya aja. Tapi kalau misalnya kita selalu misalnya berusaha, misalnya setelah melakukan Pancasila, berusaha, saat itu kita kalau ada waktu kita meluangkan waktu pas hari Uposatha kita melatih 8 sila. Setelah bisa berlatih 8 sila, kita masih tidak berpuas lagi, tapi masih berusaha melatih yang lebih lagi, misalnya berusaha ikut retreat, bahkan berusaha mengikuti Samanera Sila dan lain-lainnya. Nah, apakah hal ini patut dilatih ya, dilaksanakan untuk seorang umat Buddha, ataukah dia hanya bilang, udahlah cukuplah secukupnya, saya cincai aja dalam kehidupan ini, kalau saya ya pai aja, atau bagaimana? Menurut Bante bagaimana hal ini? Akan dijelaskan. Sebagai umat Buddha, kita harus meningkat dalam semua aspek, Pak Didi. Iya. Ya, kita harus meningkat dalam semua aspek. Dimanapun Anda berada, harus meningkat dari semua aspek. Anda sebagai umat awam, Anda harus meningkat dari sisi kehidupan, dari sisi sudut pandang, ya, dari mungkin juga pekerjaan, ekonomi, semua harus meningkat. Buddha tidak melarang untuk peningkatan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, makanya ada yang namanya usaha benar, sama wayama. Anda bisa terjemahkan sama wayama itu mencegah, menghancurkan atau melenyapkan hal-hal buruk yang kualitas-kualitas buruk yang ada pada kita, pada diri sendiri. Lalu mencegah hal-hal buruk yang belum muncul. Ya. Berikutnya adalah memunculkan hal-hal baik yang belum ada. Dan meningkatkan hal-hal baik atau mengembangkan atau mempertahankan dan meningkatkan hal-hal baik yang sudah ada. Ya. Di sini adalah pengertian dari usaha benar. Dan ini bisa diterapkan di semua aspek kehidupan. Jadi di sini Buddha tidak mengajarkan muridnya untuk pasrah. Tidak mengajarkan ya sudah terima apa adanya aja, karena kalau ngapa-ngapain loba, ini serakah. Ini pandangan salah, ini skeptis. Jadi maka umat Buddha nggak menarik, umat Buddha skeptis dibilangnya. Ya enggak? Karena murid Buddha banyak, upasaka, upasika, samanera, samaneri, lalu biku, bikuni, ya kan? Ya, nah di sini sering Bante katakan jangan jadi umat rasa biku. Ya. Maksudnya apa tuh Bante? Ya umat tapi takut ini melanggar itu melanggar, jadi banyak pelanggaran nggak bisa bergerak. Jadi umat rasa biku. Ya. Ya enggak, jadi kegelisahannya banyak gitu. Jadi umat lah, jadilah umat gitu, sesuai dengan kapasitas Anda umat awam. Bagaimana gitu kan? Anda perlu berusaha, ya usaha lakukan dengan baik. Buddha juga mengajarkan bagaimana berusaha dengan baik. Ya kan? Bagaimana bekerja dengan baik, apa pekerjaan, apa usaha yang memang dilarang menurut Dhamma. Situ kan ada. Jelas sekali gitu kan. Ya, Pak Didi, kira-kira begitu ya. Jadi Buddha mau di semua aspek umat Buddha itu, pengikut Buddha itu meningkat. Bahkan bukannya malah menurun gitu. Baik, Santuti di sini, artinya santuti itu puas dengan apa yang Anda dapatkan saat itu.
Kalau memang perlu meningkat, Anda tingkatkan lagi. Ada usahanya, cari solusinya gimana nih supaya meningkat. Gitu. Ya. Baik, Bante. Misalnya yang tadi Anda contohkan, Anda sudah jalanin 5 sila. Lalu rasanya Anda tidak puas nih. Oke, bagus, jalanin 8 sila. Ya. Lalu rasanya enggak ini juga. Oke, jalanin 10 sila. Lalu berikutnya Anda mau lagi. Oke, jadi sama Nera 119 sila. Lalu rasanya oke juga nih, jadi biku. Nah, itu kan peningkatan dari aspek moralitas. Sadu, ya Bante. Ya, kira-kira seperti itu. Satu didukung kondisi. Bante, perkenalkan saya tanya dalam hal sesuatu yang terjadi sekarang ya. Maaf, satu question lagi. Ini Bante, waktu ini banyak berita-berita dari medsos. Ada yang tulis yang seperti, kan sekarang orang pada panikkan semua. Jadi segala caranya, orang yang tidak jelas menulisnya berbagai cara, berbagai ragam, terkirim di medsos. Nah, ada juga yang bilang tulis karakter di tangan, dapat melenyapkan wabah. Terus ada lagi seperti berendam di laut, maka COVID-nya hilang. Nah, jadi ada orang-orang, maaf, juga mungkin karena panik, juga takut atau bagaimana, langsung setelah mendapatkan berita itu dikirim kemana-mana begitu loh. Nah, orang yang mengirimkan berita-berita yang maksudnya dia menerima berita, tapi patutnya sikapnya bagaimana ya sebagai seorang umat Buddha yang baik supaya tidak menimbulkan kegelisahan massal atau bagaimana. Karena kan kalau saya terpikir bahwa kalau yang langsung mengirimkan kemana-mana itu sebenarnya suatu pelanggaran nggak atau bagaimana? Dalam hal ini pelanggaran sila keempat, maksudnya secara tidak langsung dia berpartisipasi dalam penyebaran berita-berita yang tidak ada kebenarannya, hanya membuat orang panik, gelisah. Bagaimana baiknya Bante? Terima kasih Bante. Ya, Mohon penjelasannya. Jadi memang sekarang ini sangat rentan sekali berita-berita hoax gitu ya. Nah, seperti yang kemarin Bante bilang bahwa percayakan saja dari para ahli. Jadi Anda harus kalaupun berita yang dibaca itu dari sumber yang valid, dari sumber yang sah. Nah, itu yang harus diperhitungkan dengan baik. Kalau misalnya siapa sumber-sumber yang sah, yang valid, yang para ahli yang bisa dipercaya, ya Anda jadikan itu referensi. Ya, terus yang lain-lainnya hanya sebatas tahu saja, karena akan sangat riskan bergejolak, kita akan menyebarkan kondisi yang nggak baik, mengganggu ketenangan gitu. Nah, hanya sekedar tahu saja, Anda harus bisa batasi diri Anda. Nah, Anda harus mengenal diri sendiri dulu. Kalau memang Anda nggak bergejolak, oke, Anda bisa lihat, Anda bisa baca. Kalau Anda bergejolak, lebih baik jangan. Lebih baik jangan Anda batasi untuk membaca berita-berita yang memang dirasa nggak perlu. Ya contohnya aja, ya bukannya ini, ya Bante dengar juga gitu. Ada yang mimpi katanya, ada yang dengar anak kecil baru lahir langsung ngomong makan telur katanya, semuanya oke. Ya itu kan bisa dibilang logisnya di mana gitu kan. Tapi banyak orang yang percaya, akhirnya ya ada yang masak telur tengah malam, makan itu telur gitu kan, 2 biji. Ya kan, ini kan jadi sesuatu yang lucu gitu kan. Nah, ini yang perlu dicerna dengan akal sehat. Dan mereka yang menyebarkan ini, ya rasanya nggak ada keinginan untuk menyebarkan berita bohong. Ya, mereka dari niat baliknya lagi. Kalau penyebar awalnya mungkin dia ada niat untuk menyebarkan berita yang bohong, tapi begitu yang lainnya belum tentu dia punya niat untuk menyebarkan berita bohong. Cuman mungkin hanya kelalaian yang menyebabkan yang lain jadi terkena kondisi tidak menguntungkan. Seperti yang kita bahas kemarin itu, Pak Didi, usaha sekarang dan karma berikutnya akan muncul. Ya.
Ya, jadi karena kelalaian seseorang akhirnya menyebabkan kekhawatiran yang lain juga muncul, kegelisahan yang lain muncul, kondisi tertekan yang lain untuk muncul. Oke, kira-kira begitu ya, Ko Didi? Baik, Bante. Baik. Anumodana, Bante. Terima kasih. Oke. Nanti ada pertanyaan lewat chat. Ini ditanyakan oleh Bapak Johan Winarto. Wandami Bante, zaman Buddha dahulu, saat Yang Mulia Ananda membacakan Ratana Sutta, para umat yang mendengar memahami benar isi dari sutta tersebut. Apakah pemahaman yang benar akan sutta tersebut juga akan meningkatkan kualitas dari kebajikan sehingga hasilnya lebih baik? Terima kasih, Pak. Ada kemungkinan kondisi itu terjadi. Ya, ada kemungkinan kondisi itu terjadi dan mereka yang mendengarkan pembacaan parita dari Sangga saat itu kurang lebih 7 hari, mereka akhirnya memiliki sada yang kuat. Karena memang suku Wesali itu terkenal memiliki sada yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga. Mereka adalah salah satu supporter pendukungnya Buddha, gitu. Jadi tidak perlu dibacakan parita saja, sada mereka sudah kuat, gitu. Apalagi ketika Buddha datang. Nah, saat bencana atau wabah itu terjadi, mereka berpikir, ya mereka harus undang Buddha dan Sangga yang mereka pikir hanya mereka yang bisa hanya Buddha dan Sangga yang bisa menyelesaikan. Akhirnya mereka berkunjung dan mengirimkan utusan ke Raja Bimbisara di Raja Gaha saat itu. Ya. Jadi bisa saja sada mereka tamat ketika Sangga datang dan membacakan parita, dan itu pun mempercepat proses berhentinya atau padamnya atau lenyapnya masalah, karena dengan sadanya yang kuat, karma baik yang mereka hasilkan pun akan semakin besar. Nah, karena setelah pembacaan Parita Ratana Sutta itu sendiri, para dewa membantu. Jadi bukan hanya sekedar pembacaan Parita lalu simsalabim selesai gitu. Ada bantuan para dewa juga. Kekuatan Sangga, ya, kekuatan Sangga yang begitu luar biasa dalam pembacaan Parita itu sendiri, para dewa membantu. Setelah hari ke-7, nah, para dewa yang bertugas menurunkan hujan, mengubah awan untuk hujan itu sendiri, dan para dewa angin, ya itu bekerja sama, saling berkoordinasi bisa dikatakan untuk menghalau misalnya bencana itu sendiri. Dikumpulkan awannya, diturunkan hujannya, lalu ditiup misalnya dengan arah angin kemana kira mayat-mayat itu yang saat itu ya berserakan, bergelimpangan itu hanyut terbawa oleh air dari hasil hujan itu sendiri. Jadi di sini bisa dikatakan campur tangan para dewa juga sangat membantu. Nah, itu karena kekuatan dari karma baik, selain karma baik dari penduduk Wesala itu sendiri, dan juga kekuatan dari pembacaan parita dari Sangga itu sendiri. Ya, kira-kira begitu, Eko. Terima kasih. Bante, saya akan pertanyaan selanjutnya, Bante. Oke. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nangkong. Bante, pada saat membaca parita yang kita bacakan, kita belum tahu artinya. Apakah pembacaan parita tersebut sama efektifnya dibandingkan dengan tahu artinya? Atau setelah membaca bahasa palinya juga dibacakan bahasa Indonesia atau terjemahan? Ya, jadi ketika Anda baca parita dan Anda mengerti makna dari parita itu sendiri, itu yang lebih baik, itu yang paling baik, itu yang paling bagus istilahnya. Nah, karena akan berbeda ketika Anda baca parita, Anda ngerti bait-bait yang Anda bacakan itu akan feel-nya akan berbeda, ya, gitu.
Jadi yang terbaik adalah Anda baca dan Anda mengerti arti dari parita itu sendiri dan mengerti juga makna dari parita itu sendiri. Gitu. Ya, itu yang terbaik. Ya, kalau memang Anda dalam rangka untuk meningkatkan pengertian terhadap pembacaan parita itu sendiri atau arti dari parita itu sendiri, ya nggak ada masalah juga Anda baca parita palinya, lalu selesainya Anda baca bahasa Indonesianya, oke juga. Anda nambah kusala lagi, caranya. Terus nambah kusala, ya oke juga. Ya, sambil Anda meningkatkan pengertian Anda, pengertian terhadap pembacaan parita itu sendiri. Ya, variasinya banyak. Bisa kita lihat sesuai dengan kondisi kita saat ini. Mungkin kita belum bisa sempurna, oke, nggak ada masalah. Terus improve, terus untuk meningkat, itu saja. Nggak bisa sekali bungkus, bisa dikatakan. Bante, terima kasih Bante. Baik, kami persilakan sahabat damai yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Pak Sugi, bisa dibantu? Wandami Bante. Iya. Wandami Bante, selamat malam. Ya. Wandami Bante. Ya, silakan Pak. Silakan. Dengan Pak siapa nih? Ya, Pak Dokter, Wandami silakan Bante. Pak Dokter. Selamat Ya, malam. silakan. Silakan. Silakan Pak Dokter. Oh ya, Wandami Bante. Nggak dengar suara Bante. Ya, Ya, silakan. silakan. Ya, terima kasih, Pak Sugi. Bante, yang pertama yang mau saya tanyakan, kira-kira dari peristiwa COVID ini, kita sebagai umat Buddha, kira-kira apa yang kita bisa kontemplasi? Itu yang pertama dulu, Bante. Oke. Banyak hal yang dhamma yang bisa kita renungkan di sini sebenarnya. Ya, tinggal tergantung kecenderungan kita aja, Pak Eka. Ya, bisa dikatakan ketika seseorang yang sadanya lemah berhubungan dengan tema yang sekarang, ya Anda harus renungkan loh tentang kualitas sada Anda itu sendiri, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas sada. Ya. Lalu ketika melihat ini sebagai suatu keuntungan untuk merenungkan tentian juga, ya kan, untuk memunculkan sang wega, ya, saat yang tepat. Jadi semua orang setiap saat sekarang ini bisa saja mati. Hidup enggak pasti, mati itu pasti, ya. Ya bisa juga itu sebagai perenungan, dijadikan perenungan. Bisa juga merenungkan tentang tingkat kesombongan. Semua sekarang nggak ada gunanya nih. Yang kaya, yang miskin, yang pendidikan tinggi, yang rendah, yang punya jabatan, yang pengangguran, semuanya bisa kena dan bisa mati. Yang punya uang banyak juga nggak bisa jalan-jalan sekarang mah gitu, di rumah aja. Yang miskin juga di rumah aja gitu kan. Nah, jadi nggak ada gunanya gitu. Nah, ini untuk merenungkan tentang kesombongan. Jadi kita memang nggak bisa sombong. Sekarang bisa bilang gara-gara virus ini aja semuanya nggak ada artinya, nggak ada sayanya nggak bisa berjalan sebagaimana gitu kan, nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Nah berarti kita memang, wah iya kita memang nggak boleh sombong nih. Nah itu juga bisa dijadikan perenungan saat gitu. Jadi ini buat kita nggak boleh sombong. Saya juga, saya ini harus praktek dhamma karena memang hanya dhamma yang melindungi saya, kita sekarang ini, gitu kan, di kondisi yang sekarang yang nggak pasti. Nah itu juga bisa Anda jadikan. Bisa juga Anda yang suka meditasi, ini kesempatan bagi Anda nih
gitu kan. Untuk silent retreat sendiri 2-3 bulan juga oke gitu. Ya, work from home. Nah, Anda betul-betul manfaatin gitu. Anda lebih rajin meditasi gitu. Tadinya sehari sejam, ya sekarang Anda bikin aja kayak jadwal meditasi di rumah sendiri. Itu perenungan terhadap meditasi itu sendiri. Ya, kira-kira daripada bacain berita hoax gitu, mendingan Anda meditasi. Makanya di sini bergantung dari mana kecenderungan kita. Silakan Anda mulai ke sana. Kalau mulai dari mana, rasanya setiap orang kebutuhannya akan berbeda. Kecenderungan juga akan berbeda. Kira-kira begitu, Pak Eka. Terima kasih banyak, Bante. Oke, boleh Pak Robin, boleh? Ya, malam Bante. Silakan. Iya Bante, saya punya 2 pertanyaan Bante. Jadi kalau setahu saya parita itu kan banyak jenis ya Bante ya. Ada kayak Metta Sutta, Manggala Sutta gitu dengan isi yang berbeda-beda ya Bante ya. Lalu kalau pemahaman saya kayak Ratana Sutta itu kan yang karakteristiknya bentuknya pernyataan kebenaran ya Bante ya. Jadi lalu di Jataka juga sering kita temukan bahwa pernyataan kebenaran sering dipakai untuk menangkal bahaya Bante. Jadi pertanyaan saya, apakah dalam kondisi bahaya parita yang jenisnya pernyataan kebenaran yang baru efektif Bante? Bagaimana dengan parita-parita lain kayak mungkin Metta Sutta atau kadang-kadang ada Dhammacakkappavattana Sutta juga dianggap sebagai parita Bante? Itu pun bisa dijadikan pernyataan kebenaran. Memang makna dari isi sutta itu memang benar-benar kebenaran kan. Nah, tinggal Anda tambahkan saja di belakangnya etena sacawajena sotiteho atau sabarogo tantu atau itu upadawa. Ya, itu bisa Anda olah, bisa dikatakan. Oke, Bante. Kita baca karena Metta cara juga kan bicara kebenaran juga kan. Hal-hal yang bisa dengan meta itu sendiri bisa mencapai kesucian gitu. Itu ada penjelasan tentang sila, tentang samadhi dan juga panya di sana. Oke, Bante. Jadi semua parita memang bisa ya Bante ya artinya. Bisa. Bukan hanya cuma parita saja, apapun yang memang betul-betul terjadi bisa Anda jadi pernyataan kebenaran kalau memang itu benar-benar gitu. Tapi biasanya memang lebih efektif kalau dari cerita-cerita ya di Jataka itu ketika memang dalam kondisi terdesak atau memang kita butuh gitu. Ya, itu akan lebih karena mungkin keinginan kita untuk melakukannya lebih kuat. Dan di cerita Jataka itu banyak pernyataan kebenaran ketika memang dibutuhkan. Oke, Bante, paham Bante. Ya. Bante, kalau untuk pertanyaan kedua Bante, kan ada satu sutta di Anguttara Nikaya namanya Paloka Sutta ya Bante ya. Yang ngejelasin 3 sebab berkurangnya populasi manusia Bante. Iya. Jadi apakah senyum-senyum dia. Nyambung lagi nih ke sini. Siapa Bante? Kok Eko. Iya Bante, jadi apakah kondisi sekarang ini juga merupakan cerminan dari isi sutta itu Bante, terutama yang poin ketiga Bante? Wah, ini pertanyaan ini agak-agak ini nih. Wah, hati-hati ini jawab pertanyaan ini nih. Poin ketiga apalagi. Iya, karena kalau Bante juga, jawab salah jawab bisa repot ini. Kalau nggak memungkinkan. Tapi Anda harus yakin dengan sutta ini gitu kan. Ini Buddha yang bicara sebenarnya kan sutta ini. Itu 3 sebab berkurangnya populasi manusia, salah satunya adalah
Ya, para dewa yang berpengaruh mengizinkan makhluk-makhluk jahat atau kejam yang bukan manusia seperti Yaka, jin untuk datang ke alam manusia. Dan para dewa itu tidak menghentikan atau mencegahnya untuk mengganggu manusia. Dan juga akibatnya orang-orang menderita berbagai macam penyakit. Sehingga banyak menghadapi masalah dan akhirnya meninggal. Gitu. Ini salah satu sebab bisa dikatakan. Nah, kondisi sekarang benar atau tidak, coba lo Anda buktiin, kira-kira Bante balik tanya ke Anda deh. Kalau Bante bilang benar, bisa repot Bante ntar. Saya juga nggak tahu, Bante. Iya, tapi Anda harus yakin. Tapi di sini yang kemarin Bante sudah jelaskan, kenapa para dewa membiarkan manusia untuk diganggu oleh makhluk-makhluk yang berkekuatan, yang punya kekuatan yang jahat. Ya, hubungannya dengan moralitas. Ya, para manusianya itu mungkin tidak punya sila. Oke, Bante. Ya, moralitasnya rusak, moralitasnya hancur. Jadi untuk apa dilindungi? Ya, mereka para dewa pun merasa jijik untuk dekat dengan mereka. Nah, justru para dewa akan memuji orang-orang yang memang menjaga sila. Ya enggak? Iya, Bante. Di dalam Catumaharaja Sutta, setiap uposata, kalau Anda menjalankan atas sila, para dewa akan mengecek Anda jalanin atas sila atau enggak. Nah, jadi mereka memang suka terhadap orang yang menjalankan, yang menjaga sila. Gitu. Paham, Bante. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kondisi begini, ya moralitas yang akhirnya menentukan bahwa para dewa tidak mau melindungi manusia dari para makhluk jahat itu. Bisa saja. Iya, Bante. Iya, Bante. Ya. Faktor pentingnya ya, Bante ya. Iya, ini salah satu kemungkinannya ya. Gitu. Ya, baik, Bante. Untuk kepastiannya Anda bisa cek sendiri deh. Harus Ya. tanya Buddha, Bante. Baik, Bante. Terima kasih banyak, Bante, kesempatannya. Ya. Oke. Selamat malam, Bante. Oke. Dengan Pak Desyur ya. Desyur, aku unmute. Ya, siap. Ya, siap kok. Oke, boleh silakan tanya. Ya, terima kasih kok. Wandami Bante. Iya. Kalau yang saya perhatikan dan Ratana Sutta itu arti-artinya, sepertinya waktu itu diminta oleh Buddha untuk dibacakan karena ada wabah. Tapi sepertinya bukan wabah yang virus sekarang ini ya, Bante. Ya. Mirip-mirip, kayaknya jauh banget gitu ya kalau saya lihat. Artinya wabahnya sama lah. Wabahnya sama. Wabahnya itu sama, Bante. ada penyakit gitu, ada saat itu ada penyakit di sana dan mengakibatkan banyak kondisi-kondisi tidak baik. Oh gitu. Akhirnya kan Ratana Sutta ini diturunkan dan diminta dibacakan oleh yang Aryananda untuk mengusir kalau nggak salah semacam yaka, semacam kayak jin roh halus gitu kan, Bante ya. Jadi yang baca ini bukan hanya Bante Ananda, semua sangga, Oh, iya. ada 500 sangga, 500 biku kalau nggak salah, dan Buddha itu sendiri, dan Bante Ananda hanya disuruh Buddha setelah hari itu memberikan air di Tawesali itu. Oh, iya Bante. Berarti Jadi nggak cuma Bante Ananda, kekuatan iya, sangga. benar-benar. Memerintahkan Bante Ananda untuk membawa 500 orang biksu untuk turut membacakan Ratana Sutta gitu ya, Bante? Iya. Oh, terus Termasuk Buddha. Beda. Oh, termasuk Buddha juga, Bante? Termasuk Buddha juga. Buddha diundang saat itu ke kota Wesali. Oh, iya. Oh, gitu ya. Berarti virusnya hilang,
Bukan yang virusnya, wabah penyakitnya. Saat itu nggak tahu virus atau bukan. Tapi wabah penyakit. belum mengenal virus ya Bante. Iya, kalau yang sekarang ini kan banyak para ahli, seperti juga tadi Bante bilang janganlah banyak gitu kan ya berpikiran negatif gitu kan ya. Betul. Berpikiranlah positif, sering konsumsilah vitamin, istirahat yang cukup, jaga kebersihan. Itu cukup Bante. Ya, itu bagian dari usaha kita mewaspadai kondisi yang berkembang. Ya, setidaknya saat ini kita percaya terhadap para ahli, ya oke lo, silakan dijalankan dengan baik, selainnya petunjuk-petunjuk itu, ya kan, karena mereka yang lebih paham. Nah, kalau ada yang lain-lain lagi, ya tinggal berikutnya Anda jaga pikiran Anda supaya tidak condong ke negatif, gitu kan? Karena ini akan membentuk karakter. Ya, yang seperti yang sudah Bante katakan, bahwa ini akan membentuk karakter seseorang dengan kondisi begini. Ya, bisa karakternya, kalau gelisah, dia terus tiap hari gelisah, nanti karakter gelisahnya yang akan menonjol nantinya, mungkin 2-3 bulan kemudian, jadi dominan. Khawatir ya, karakter khawatir itu, khawatir misalnya jadi tidak suka terhadap misalnya virus ini, ya jadi kebencian ini yang akan meningkat berikutnya, dosa citanya yang akan jadi dominan, bisa saja ini. Nah, makanya di sini sebagai umat Buddha harus berpikir lebih bijak menyikapi kondisi ini, supaya ya kebijaksanaan itulah yang akan menjadi jadi lebih dominan ke depannya. Waspada perlu, tapi takut jangan kalau bisa. Panik, khawatir itu saja. Iya, setuju Bante. Berarti untuk baca Ratuna Sutta juga boleh ditambahin dengan parita-parita manggala yang lain gitu ya Bante? Silakan. Akan nambah kusala Anda. Itu akan baik untuk kondisi sekarang. Artinya kita jaga internal dan eksternal. Kita buat perlindungan internal dan eksternal. Oh, ya. Siap Bante. Anumodami Bante. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya saya bacakan pertanyaannya dari Pak Hasan Lim. Itu Bante, parita yang kita baca umumnya adalah perenungan sifat luhur Buddha, Dhamma, Sangha, yang tujuannya agar kita aplikasikan dengan meneladani dan praktekkan dalam kehidupan sehari sesuai ajaran, sekaligus untuk meningkatkan atau membuktikan ajaran yang kita terima. Bila hanya yakin dan membaca tanpa kita praktekkan dalam dengan harapan, apakah kita akan mendapatkan manfaatnya? Misalnya, seperti kita dalam Karaniya Metta Sutta ataupun Ratana Sutta, yang pada prakteknya orang berpikir baca parita dengan yakin untuk mengusir peta ataupun menyembuhkan wabah. Apakah ini sesuai ajaran Buddha, Bante? Ya, sesungguhnya memang agama Buddha, ajaran Buddha itu ajaran praktek. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi practical sense. Ya, jadi dari arti dari parita itu memang harus dipraktekkan. Ya, seperti Karaniya Metta Sutta. Ya, itu adalah bagaimana praktek kita. Ada penjelasan di beberapa bait itu tentang pelaksanaan sila. Itu kan etika. Ujuca, suhujuca, suacoca, samudu anatimani. Ya, itu salah satunya. Jujur sungguh jujur, ya kan? Tiada sombong juga. Ya, bisa dikatakan. Itu adalah kita praktek sebelum kita latihan meditasi, persiapannya adalah sila itu sendiri. Ya, jadi memang praktek yang paling penting dalam agama Buddha seperti itu. Dan memang tidak cukup hanya dengan sekedar parita. Ketika Anda melakukan
praktek Dhamma itu sendiri akan menunjukkan kualitas sada Anda yang kuat. Karena praktek Dhamma yang diajarkan oleh Buddha itu akan meningkat sebagai indikator praktek sada Anda. Contohnya yang tadi Bante sudah singgung tentang pelaksanaan sila Anda. Ya, ketika sila ini juga kan ajaran Buddha, ya kan? Dhammanya Buddha juga mengajarkan. Nah, Anda praktek sila itu sendiri dengan baik, sila Anda murni, berarti itu menunjukkan sada Anda kuat terhadap Buddha karena Anda patuh terhadap apa yang Buddha ajarkan. Patuh mempraktekkan Dhamma dengan baik. Sila adalah bagian dari Dhamma, dan Dhamma adalah ajarannya Buddha. Ya enggak? Jadi pada saat itu Anda yakin terhadap Buddha, Anda juga yakin terhadap Dhamma. Sekarang yang mengajarkan Dhamma adalah para sangga. Sangga memberikan tuntunan sila, memberikan pengertian sila sebagai perwakilan Buddha atau ya mewakili Buddha untuk membabarkan Dhamma sekarang. Gitu. Anda mendapat pembabaran Dhamma dari sangga. Salah satunya sila. Lalu Anda praktekkan, berarti kan Anda juga saat itu memiliki keyakinan terhadap sangga. Jadi dengan praktek artinya akan menunjukkan kualitas sada Anda. Gitu. Ya, yang terbaik adalah dengan praktek untuk menunjukkan kualitas sada. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Oke, silakan sahabat Dhamma yang lain yang ingin bertanya. Bante, mau nanya Bante? Ya, silakan. Gini Bante, saya mau tanya, apakah virus dan bakteri itu termasuk dalam kategori makhluk hidup menurut ajaran Buddha? Kemudian kalau terjadi wabah, katakan penyakit malaria, itu kan disebabkan oleh nyamuk. Jadi manusia ramai-ramai membunuh nyamuk. Apakah karma yang diterima dengan nyamuk Bante? Kalau tidak dibunuh nyamuk, manusianya sakit. Kalau kita membunuh nyamuk, berarti kita akan melakukan karma buruk yang sempurna. Kita tahu itu makhluk hidup, kita membunuh dengan rasa benci. Ya. Nah, itu yang ditanyakan Bante. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan. Sejauh yang Bante tahu, nggak ada penjelasan tentang belum pernah baca di Pali atau di ini virus atau bakteri itu termasuk makhluk hidup atau enggak. Bante nggak tahu secara ininya ya. Itu mesti ditanya istilahnya mesti dicari lagi referensi dari para ahli sepertinya ini mungkin tugasnya Ko Eko ini untuk cari tahu virus bakteri itu termasuk makhluk hidup atau enggak. Tapi sekali lagi kalau dalam satu makhluk itu terdapat nama dan rupa, batin dan jasmani, itu kategori makhluk. Nah, Bante nggak tahu virus itu dan bakteri itu ada batin dan jasmaninya atau enggak. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk jawaban yang pertama ya. Lalu yang jawaban kedua adalah malaria. Nah, bagaimana nih malaria disebabkan oleh nyamuk? Kalau nggak dibunuh nyamuknya, manusianya yang sakit, orang-orangnya sakit. Kalau dibunuh melanggar sila, ya artinya tetap pelanggaran, arti sila ya harus dijaga. Ini memang harus dipilih, artinya semuanya punya konsekuensi di sini. Ya, ketika Anda tidak melakukan istilahnya pembunuh, asalnya membasmi nyamuknya, ya mungkin Anda akan sakit. Nah, makanya saat itu dikatakan Anda memang saat itu berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, ya kan? Dimakan bapak mati, nggak dimakan emak mati, bisa dibilang si malakama, bisa dikatakan seperti itu. Ya, memang semua punya konsekuensi di sini dan kita harus bisa pahami itu. Anda nggak basmi, bisa dibilang ya nanti bisa kena penyakit. Nah, tapi di sini yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencari solusi
supaya tidak terjadi pelanggaran itu sendiri. Tetap pelanggaran sila adalah pelanggaran sila, akibatnya juga akan ada, gitu. Selainnya, walaupun kecil atau berat itu akan ada akibatnya. Gitu. Jadi kalau memang sudah terjadi misalnya wabah malaria, ya Anda bersihkan saja, istilahnya kondisi-kondisi atau tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk itu sendiri. Anda bersihkan, bukan nyamuknya yang dibasmi, tapi Anda bersihkan tempatnya itu sendiri supaya mereka nggak bersarang. Anda jaga lebih baik lagi kondisi rumah Anda, gitu kan? Ya kalau memang bisa ya sudah tidur pakai kelambu, ya pakai kelambu pasang kayak zaman dulu gitu. Ya, untuk tidur aja gitu. Selagi wabah malaria itu ada, gitu kan. Tanya, Anda tidak berkontribusi untuk misalnya, tapi Anda menjaga lingkungan Anda jadi bersih. Usaha sekarang, gitu. Anda harus perhatikan itu. Karena begitu misalnya Anda membunuh, ya hama akan terjadi. Hama buruk akan terjadi, dan berat, besar, atau kecil yang hama yang dihasilkan tergantung dari usaha Anda dalam membunuh itu sendiri dan seberapa kuatnya niat Anda untuk melakukan pembunuhan itu sendiri. Misalnya, oh ini malaria nih, saya benci banget, dia udah ngebunuh banyak orang. Niatnya kuat untuk membasmi. Walaupun kecil makhluknya, niatnya kuat, hamanya bisa besar. Jadi Bante, kalau untuk nyamuk gitu kita membersihkan sarang nyamuk dengan tujuan ya supaya kita terbebas dari penyakit, tidak ada maksud untuk membunuh makhluk yang ada di dalam nyamuk tersebut. Itu langkah lebih baik. Anda bersihkan ke tempat yang memang kira-kira bisa jadi sarang nyamuk. Gitu. Itu langkah lebih baik. Terima kasih Bante, anumodana Bante. Ya. Ya. Silakan Ko Sugi untuk sahabat Dhamma lain yang ingin bertanya. Oke, boleh Ibu Meta Devi. Iya. Selamat malam, nama budaya Bante. Halo. Selamat malam. Ya, silakan sudah masuk suaranya. Oh ya. Saya setiap hari mencoba untuk membaca parita untuk perlindungan diri saya dan keluarga ya Bante. Cuman kadang-kadang kenapa ya, di saat saya sebelum memulai baca parita, pasti saya berusaha untuk meditasi supaya pikiran-pikiran yang mungkin karena habis bekerja, lelah itu tidak masuk. Tapi tetap aja ketika kita baca parita, pikiran kita nggak bisa fokus gitu, tetap aja yang masuk masa pekerjaan, yang barusan kita lalui hari ini pasti masuk begitu. Jadi ini bagaimana cara mengatasi hal ini, Bante? Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, itu memang wajar, artinya karena memang Anda melakukan aktivitas sebelumnya ketika Anda sebelum baca parita, artinya aktivitas di luar itu lebih banyak, dan itu akan direkam di pikiran Anda. Ketika ada satu momen Anda lebih fokus, pikiran itu yang akan muncul. Itu wajar terjadi. Nah, untuk bisa mengatasinya tinggal tergantung Anda berikutnya, seberapa konsisten Anda saat itu. Ya, artinya untuk baca parita ataupun untuk meditasi gitu. Ketika Anda konsisten, artinya jam terbang yang akan artinya menentukan kemahiran Anda. Nah, semakin jam terbangnya banyak dalam meditasi, mestinya Anda akan bisa mengatasi ini nantinya. Nggak bisa sekarang mungkin. Ya. Terima kasih, Bante. Selamat malam. Oke. Terima kasih, Bu Meta. Silakan, Ko Sugi. Si Ingrid udah angkat tangan. Oke, boleh dengan Ingrid. Ya, Ingrid, ini ada pertanyaan Bante mengenai ahosikama, Bante. Iya. Itu berapa lama jangka waktunya untuk berproses ahosikama itu, Bante? Ahosikama itu kama yang tidak bisa berbuah. Ya, untuk bisa tahu berapa lama kama itu enggak, rasanya tidak bisa dipastikan, tergantung kekuatan dari kama itu sendiri, Ingrid.
Misalnya, contohnya seorang arahat, semua kamanya ahosi. Ya, jadi di situ ketika dia seorang mencapai tingkatan arahat, langsung kamanya menjadi ahosi kama. Nah, ahosi kama itu sendiri pun, baik kama baik atau kama buruk, dalam sehari-hari pun bisa jadi ahosi. Misalnya kama baik kita lakukan di masa lampau. Tapi karena kekuatannya kalah sama kekuatan dari kama buruk, akhirnya dia tertekan dan akhirnya tidak bisa muncul, akhirnya dia bisa jadi ahosi, itu pun ahosi kama. Gitu. Jadi tertekan karena kondisi buruk, akhirnya dia nggak bisa muncul, itu pun dibilang ahosi kama. Begitu juga kama buruk juga, kama buruk yang tertekan oleh kama baik, dan ketika tidak ada kondisinya untuk muncul, akhirnya dia pun ahosi. Artinya ahosi di sini tergantung kekuatan dari kama itu sendiri. Seberapa lamanya, ya kita nggak bisa pastikan. Tapi yang dari contoh yang mungkin bisa Bante kasih yang bisa lebih diterima mungkin ketika Bante Dewa Datta. Bante Dewa Datta kekuatan kamanya membenci bodhisatta ya waktu jadi pedagang keliling itu. Kekuatan kamanya dari sana dia membenci bodhisatta, akhirnya 500 kehidupan menjadi musuh. Menjadi musuhnya. Nah, itu kekuatan kamanya. Jadi di tiap 500 kehidupan itu selalu menjadi musuh. Nah, itu kekuatan kamanya. Nah, untuk berapa lama ahosinya tentang ini Bante juga tergantung kekuatan kama itu sendiri. Lemah atau kuatnya. Karena ada kama-kama yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan bukan karena niat yang kuat gitu, karena ikut-ikutan atau karena terpaksa, itu kamanya nggak kuat. Ya. Itu bisa tertekan oleh kondisi yang lain. Kondisi kama buruk yang lain, akhirnya kama baiknya bisa ahosi. Bisa dikatakan seperti itu. Bante, ini ada mau pertanyaan lagi, Bante. Oke. Kalau para juga nggak bisa ahosi karma ya, Bante ya? Sorry, nggak kedengaran. Kalau para jika nggak bisa ahosi karma ya, Bante ya? Para jika itu hukuman untuk para biku ya. Pelanggaran berat untuk para biku. Hah? Kalau para perbuatan para jika udah nggak bisa ahosi karma ya, Bante ya? Para jika yang Anda maksud yang mana nih? Yang pengertian Anda? 4 pelanggaran terberat itu, Bante. Oh. Itu udah nggak bisa ahosi karma ya, Bante ya? Tergantung yang nggak bisa ahosi kama tuh akusala garuka kama. Garuka. Kalau misalnya seorang biku misalnya melakukan pelanggaran para jika, ya, lalu pelanggaran para jikanya memang berat secara kualitas kebikuannya, secara winaya, tapi dia caranya bisa dikatakan niatnya nggak begitu kuat, bisa saja itu bisa jadi ahosi, gitu. Ya, karena para jika ini kan hanya mematahkan kebikuan saja. Kecuali akusala garuka kama. Akusala garuka kama itu nggak akan mungkin ahosi. Ya, para jika menurut Bante masih bisa ahosi kalau dia kondisinya ada kondisi baik lain yang menekan dia. Kalau menurut Bante ya seperti itu ya. Ya, terima kasih Ingrid, Pak Sidi. Selanjutnya sama-sama Ci Muika. Pak Sudi bisa dibantu? Iya, halo. Halo. Ya, Ci Muika.
Ya, Namo Buddhaya, Bante. Ya. Mau nanya Bante, kalau kita buka YouTube itu yang ada paritanya kita alunkan dari YouTube itu kita ada manfaatnya enggak ya, Bante? Daripada kita kadang senang gitu dengarnya, tapi enggak ikut baca parita. gitu. Manfaatnya apa? Gimana ya Bante ya? Oke lah, artinya kalau seseorang mengerti itu pembacaan parita, kemungkinan sikap mentalnya akan berubah, psikologisnya akan berubah, nah pikirannya akan berubah, mungkin akan ada efeknya. Ya, pikirannya akan jadi lebih tenang, karena bisa dikatakan sudah ada rekaman di waktu yang lalu bahwa itu adalah pembacaan parita. Ya, mungkin akan terbawa suasana. Ya, mungkin. Jadi masih ada baiknya juga. Misalnya, walaupun hanya mendengarkan, jadi artinya Anda hanya mendengarkan parita. Mungkin saja di dalam hati, dalam pikiran Anda mengulang parita itu sendiri. Itu juga bisa dikatakan kusala kama. Oh iya ya. Iya Bante, makasih. Iya, makasih Bante. Oke, selamat malam semua. Maaf saya menyela kembali. Untuk pembacaan parita, ini kan saya dapat informasi bahwa kalau membaca parita Pali, sebaiknya kita bacakan parita Indonesianya. Tapi karena berhubung saya sering baca banyak parita, jadi kadang-kadang kalau saya baca parita dalam Indonesia, kepanjangan Bante. Jadinya saya serak duluan suaranya. Ini bagaimana Bante? Jadi ya memang sebaiknya pembacaan parita ya waktu baca itu palinya saja. Nah nanti arti dari parita itu sendiri mungkin di waktu lain Anda bisa baca lagi pengertiannya. Mungkin itu akan lebih meresapi ya, dibanding Anda habis baca Pali, baca Indonesianya. Karena Anda secara psikologis ya, aduh lama amat baca parita ya. Itu udah malas duluan itu tuh beban jadinya gitu kan. Nah ini yang harus disikapi loh. Jadi oke lah baca parita palinya dulu saja. Nanti Anda punya waktu senggang, Anda bisa pelajari bait per baitnya. Nah ini artinya nih apa Anda resapi gitu. Nah akhirnya nanti begitu Anda baca palinya saja, Anda udah mengerti bahwa bait ini maksudnya ini, bait ini maksudnya ini, bait ini maksudnya ini. Nah, bahkan mungkin nanti per kata Anda kan bisa mengerti, oh kalau misalnya kata ini maksudnya ini, oh ini seperti itu. Memang ini perlu ketekunan. Iya. Satu lagi Bante mengenai pembunuhan makhluk hidup ya. Dulu saya sering senang sekali saya membunuh nyamuk itu terus terang. Karena saya tidak suka nyamuk, jadi saya sering membunuh nyamuk. Tapi setelah saya mendalami Buddhis, saya mengurangi itu Bante pembunuhan. Pokoknya semua apapun saya setahun ini enggak. Ini bagaimana Bante? Semoga dosa-dosa saya bisa dikurangi Bante. Ya. Di Buddhis nggak ada pengampunan dosa, Bu. Jadi apa ya? Kama buruk tetap berbuah. Kalaupun baik, kama baik atau kama buruk tetap berbuah. Artinya siapa yang tabur dia yang tuai, siapa yang tanam dia yang petik. Nah di sini. Tapi nggak ada masalah ketika memang di masa lampau. Di masa lalu kita banyak berbuat jahat, artinya berbuat aku salah, kita sadari itu, kondisi yang memang nggak baik, dan kita terima kondisi itu, kita ya terimain, dan lalu sekarang adalah waktunya kita untuk berubah, terus lakukan perbuatan baik itu sendiri. Terus itu saja, jangan ingat-ingat lagi yang lalu sudah berlalu, gitu. Nah, Anda terima kasih Bante. Terus saja bikin karma baik sebanyak-banyaknya sebisa mungkin. Sebisa yang Anda bisa. Itu saja. Ya, makasih Bante, selamat malam. Ya. Bante, ada satu pertanyaan lewat chat Bante. Dari Ibu Mariana. Saya baca parita di pagi hari di dalam hati dan bermeditasi di pagi hari dan malam hari. Saya di rumah melaksanakan meditasi, tapi saya nggak baca parita. Apakah boleh, Bante? Boleh saja. Boleh saja. Anda baca parita dalam hati juga Itu kusala melalui pikiran, ya kan? Manokama. Ya. Terus malamnya nggak baca parita gitu, Kok ya?
Ya, meditasi, Bante. Meditasi saja ya oke juga, silakan. Nah, meditasi juga itu kusala kama, Anda bisa lakukan. Oke juga, gitu. Ya, namaste, Bante. Iya. Ya, Bante, sebagai umat Buddhis kan seharusnya kita berpegang pada kebajikan yang kita perbuat, Bante. Oke. Tetapi dalam Parita Etawata, di situ kan berdasarkan artinya bahwa kita memohon kepada para dewa-dewi. Nah, sebaiknya bagaimana kita umat Buddhis pada saat punya masalah, apakah kita untuk memohon kepada Brahma atau alam dewa-dewi yang lebih tinggi untuk membantu kita mengatasi masalah yang kita hadapi, Bante. Terima kasih, Bante. Di Etawata itu sendiri, di bagian mana yang memohon pada dewa-dewi, Pak? Bisa diiniin lagi enggak kira-kira untuk Bante klarifikasi gitu? Sebentar Bante baca dulu Pak. Iya. Untuk biar lebih jelas, rasanya pengertian memohon dan harapan semoga. Nah, ini mungkin yang perlu ya kan, mungkin etawata ca amehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumo dantu sabah sampati sidia etawata ca amehi sambatam punya sampadam sabe buta anumo dantu sabah sampati sidia etawata ca amehi sambatam punya sampadam sabe sata anumo dantu sabah sampati sidia. Ya, lalu akasata cabumata dewa naga mahidika punyantang anumo ditua cirang rakantu sam budasa sanang. Itu bukan? Sudah ketemu, Pak Andi? Iya, Bante, ini yang mengenai yang melindungi. Semoga para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut sukacita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Oke. Ya. Jadi di sini ini bisa dikatakan ya apalah, pengharapan, bukan memohon. Bisa dikatakan kalau arti memohon sepertinya minta-minta gitu ya Pak. Kalau menurut Bante, tapi di sini harapan. Tapi di sini harapan ini terjadi setelah kita memberikan pelimpahan jasa. Ya, punyang tang anumo ditua. Jadi sebenarnya kita memberikan pelimpahan jasa untuk para dewa itu sendiri. Akasata, cabumata, dewa naga, mahidika, punyang tang anumo ditua. Ya kan? Semoga para dewa, para makhluk di angkasa dan para dewa, para naga yang perkasa dan para dewa di angkasa setelah menikmati jasa-jasa kebajikan ini, artinya kita yang melakukan, melindungi ajaran. Artinya kita ingat kebajikan kita bagi kepada para dewa. Nah, artinya di sini ada yang kita bagi. Kita harusnya memang tidak meminta. Di sini kita berbagi jasa kebajikan kepada para dewa. Itu boleh dilakukan, itu bisa dilakukan. Kita melakukan pelimpahan jasa untuk para dewa. Nggak ada masalah. Para dewa akan happy kalau mereka mengetahui. Ya. Nah, terus setelah kita bagi jasa kebajikan kita kepada para dewa, kita mengharap semoga para dewa dan naga yang perkasa itu bisa membantu ajaran atau Buddha Sasana bisa bertahan lama. Kira-kira seperti itu deh.
ya itu juga nggak ada masalah. Itu bukan permintaan secara pribadi juga, ya itu untuk mengharapkan hal yang lebih besar. Ya, tapi di sini bukan meminta secara, oh para dewa kasih saya ini deh, bukan seperti itu. Nah, tapi kalau Anda baca di cerita-cerita Jataka, ya bisa juga kalau memang ini ada cerita-cerita bahwa para dewa pun membantu umat manusia ketika memang diperlukan, gitu. Tapi dengan catatan manusianya itu, kitanya ini melakukan pelimpahan jasa dulu buat mereka, gitu. Banyak di cerita Jataka itu seperti itu. Ya, melakukan pelimpahan jasa, berbagi jasa kepada para dewa, ya sudah, seperti itu. Tapi di sini, diminta atau tidak, para dewa akan tahu kalau memang kita dalam kesulitan, karena dia bisa baca pikiran kita, Pak. Pikiran manusia, mereka punya dibacaku, para dewa itu. Jadi ketika Anda memang orang baik, sila Anda baik, terus Anda sering melakukan pelimpahan jasa kepada para dewa, kemungkinan para dewa akan bantu Anda, tanpa diminta pun. Dia akan tahu misalnya Bapak nih, lagi apa nih, sekarang lagi mikir apa, gitu. Lagi kesulitan apa, gitu. Dia akan bantu, mungkin. Kalaupun ada para dewa yang memang bisa dikatakan yang melindungi Anda. Gitu. Salah satu cara karma berbuah di saat ini, walaupun di masa-masa yang lampau juga di masa yang akan datang, salah satunya karena bantuan para dewa, itu salah satunya. Ya, bahkan Buddha sendiri pun dibantu oleh para dewa. Ya. Jadi konteks untuk saat ini kan umat Buddhis dianjurkan oleh Sangha untuk membacakan Ratana Sutta, Bante. Iya, iya. Jadi sebaiknya setelah Ratana Sutta kita pun bisa lebih baik membaca Etawata gitu, Bante. Ya? Boleh. Ya, silakan Anda baca Etawata untuk pelimpahan jasa. Ya, Anda ya dimaknain lagi ya Anda bisa, saya bagi jasa kebajikan ini kepada para dewa. Oke juga, nggak ada masalah. Maaf Bante, kalau Patidana itu bedanya dengan Etawata apa Bante? Kurang lebih sama lah, cuma bahasanya saja yang pelimpahan jasa juga. Baik Bante, jelas Bante. Makasih Bante. Oke. Makasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Adi. Bante, kita ada satu pertanyaan lagi Bante sebelum kita akhiri Dhamma Talk online pada malam hari ini. Oke. Pertanyaannya dari Tris Dragon. Ya. Malam Bante, antara baca parita dan meditasi, kekuatannya lebih tinggi yang mana? Karena saya pernah dengar dari teman, kalau di tempat latihan meditasi tidak ada parita. Karena menurut teman, lebih kuat meditasi daripada baca parita. Terima kasih, Bante. Lebih kuat yang baca parita itu suka meditasi. Jadi yang suka meditasi, apalagi udah mencapai tingkatan-tingkatan tertentu, baca parita. Itu lebih powerful. Jadi memang nggak bisa dijadikan patokan ya baca parita atau meditasi yang lebih cara ininya. Kalau waktu meditasi ya masih banyak urusan, masih banyak pikiran yang muncul pada saat meditasi, ya dia harus berjuang mengatasi kilesanya, ya kan, mengatasi wandering thought-nya. Itu juga nggak begitu efektif. Kira-kira begitu. Nah, ketika memang orangnya tenang, silanya terjaga, ya kan, lalu dia meditasi, dia baca parita. Kebetulan juga dia meditator, ya punya pencapaian-pencapaian tertentu. Dia baca parita. Ini konteksnya baca parita kan? Ya mungkin saja baca paritanya lebih powerful, gitu. Jadi untuk urusan baca parita lebih tinggi atau meditasi lebih tinggi, kita harus lihat secara lebih dari berbagai aspek
nggak bisa hanya sekedar general secara ini. Ya, menurut Bante seperti itu. Karena akan banyak faktor di sini yang kita bisa perhitungkan. Tapi semuanya baik. Silakan Anda lakukan baca parita, Anda juga lakukan meditasi. Semuanya baik, semuanya kusala. Gitu. Baik, Bante. Bante, luar biasa malam ini, Bante. Kita sudah diskusi Dhamma, dengarkan Dhamma Retana dan menjawab. Ini merupakan akhir dari rangkaian Dhamma Talk online malam ini, Bante. Oke. Kita dengan kebajikan yang kita lakukan ini, kita limpahkan jasa, Bante. Ya. Oke ya. Kita limpahkan, kita berbagi jasa ya semuanya. Kita berbagi jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para dewa penguasa tempat, dan juga semua makhluk. Semoga mereka berbahagia, juga sanak keluarga dan leluhur yang telah meninggal, semoga mereka juga bahagia. Semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan hal-hal yang buruk atau kondisi-kondisi buruk menjadi lenyap dan mencegah kondisi-kondisi buruk untuk muncul. Juga mengkondisikan terus bermunculnya kondisi-kondisi baik dan meningkatnya kondisi baik yang sudah ada. Dan juga mengkondisikan pencapaian nibbana. Oke, silakan dibaca etawata ya, etawatanya. Etawata ca amehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabe buta anumodantu sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya idam menyatinang hotu sukita hontu nyatayo idam menyatinang hotu sukita hontu nyatayo idam menyatinang hotu sukita hontu nyatayo idam me punyam asawakayang wahang hotu idame punyang nibasa pacayo hotu mama punya bagang sabasatanam bajemi desa ben me samam punya bagang labantu sadu sadu sadu. Oke, silakan dibaca sama-sama. Ini ada pernyataan kebenaran ya. Atana metang bikawe anawakaso yang parupakamena tatagatang jiwita woropea anupakamena bikawe tatagata parinibayanti etena sacawajena wigamentu upadawa. Jadi di sini artinya tidak ada alasan apapun dan tidaklah mungkin bahwa seseorang mampu mengambil kehidupan atau membunuh sang tatagata. Sesungguhnya sang tatagata memasuki parinibbana tanpa usaha dari siapapun. Dengan kebenaran pernyataan ini semoga bahaya menjadi lenyap. Ya, oke. Siap dibaca. Oke, mulai. Atana metang bikawe anawakaso yang parupakamena tatagatang jiwita woropea anupakamena bikawe tatagata parinibayanti
etena sacawajena wigamentu upadawa. Kita baca artinya. Tidak ada alasan apapun dan tidaklah mungkin bahwa seseorang mampu mengambil kehidupan atau membunuh sang Tathagata. Sesungguhnya sang Tathagata memasuki parinibbana tanpa usaha dari siapapun. Dengan pernyataan ini, semoga bahaya menjadi lenyap. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante. Sahabat Dhamma sekalian, mari kita membacakan Buddha Sasanang Cirang Citatu 3 kali, yang artinya semoga Buddha Sasana bertahan lama. Dengan mengadakan kegiatan Dhamma online ini, salah satu mendukung pembabaran Dhamma, salah satu bentuk mendukung Buddha Sasana bertahan lama. Mari kita membacakan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Citatu, Buddha Sasanang Cirang Citatu, Buddha Sasanang Cirang Citatu. Sadu, sadu, sadu.